Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Saya bersyukur malam hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Memang sudah agak lama nggak bertemu, di antara kita sudah beberapa kali bertemu. Saya mengucap syukur dan kita bisa bertemu lagi walaupun sudah bertahun. Karena Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu itu adalah waktunya Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan bertemu, itu adalah anugerah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi Bapak Ibu mungkin saya belum mengenal nama saya. Datang adalah dalam rangka acara keluarga, yaitu lamaran dari adik saya yang nomor 3. Adik saya yang nomor 3. Tapi malam hari ini puji Tuhan bisa ketemu adalah anugerah Tuhan, sehingga kita bisa saling bersama-sama memuliakan nama Tuhan dan tentu saja saling membangun dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu tadi yang sudah kenal bilang, wah Pak Suryo awet muda. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sendiri merasakan kemerosotan itu terasa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, cuma mungkin Bapak Ibu kurang teliti ya. Kalau dulu kumisnya rada sentris gitu, sekarang sudah mencong. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, betul firman Tuhan, kalau di dunia ini tidak ada yang langgeng. Bapak Ibu saudara, mudah berubah, tapi nggak usah rendah hati, ya nggak usah rendah diri, nggak usah namanya itu minder. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, memang inilah anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara, apa adanya, tapi dengan apa adanya ini kita masih bisa memuliakan nama Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa melayani Tuhan. Nggak ada alasan untuk tidak bisa untuk dipakai oleh Tuhan. Sampai masa tua kita, putih rambut kita, Bapak Ibu, masih ada peluang untuk kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yaitu apa? Pendoa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah cita-cita saya. Ya. Saya nanti kalau sudah tua, saya ingin ada tempat untuk khusus berdoa. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama untuk menerima firman Tuhan yang adalah makanan rohani bagi jiwa dan roh kita, supaya keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus bisa bertumbuh semakin hari semakin dewasa dan kuat. Puji Tuhan. Memang saya dihubungi oleh Dek Deborah waktu di bis tadi malam, dan memang kami puji Tuhan, ini adalah kepercayaan Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini saya ambil tema, yaitu tolong diklik di atasnya. Ya, di atasnya. Ya. Ya. Dipilih untuk diselamatkan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ini suatu kalimat yang luar biasa. Dipilih untuk diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Yaitu yang dipilih.
adalah manusia. Siapa yang memilih? Yang memilih adalah Yesus Kristus, Tuhan, untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sekian banyak orang di dunia ini, dari sekian banyak orang di dunia ini, kitalah yang telah dipilih oleh Tuhan. Tidak banyak Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak banyak. Tidak banyak. Kalau di daerah, di tempat saya, ada yang satu RT itu ada hanya 2 kakak, ada 5 kakak, ada juga yang satu RT tidak ada sama sekali, Bapak Ibu Saudara. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sekian banyak orang, tidak terlalu banyak sekarang yang sudah menjadi pilihan Allah. Jadi Allah memilih seseorang dari antara orang banyak ini, dipilih oleh Allah, lalu sama Allah ditempatkan di suatu posisi, yaitu dalam rencana ilahinya. Jadi dari banyak orang ini dipilih oleh Allah, ya, dipilih oleh Tuhan, lalu sama Tuhan ditempatkan di suatu posisi, ya, di suatu posisi, yaitu dalam rencana ilahi. Diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dalam proses penyelamatan itu luar biasa. Nanti kita akan dapatkan dari ayat-ayat sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam bulan Desember yang lalu, saya ini pendeta daerah ya di Wonogiri. Ya Bapak Ibu, daerah saya ada yang beberapa Bapak Ibu sudah ketahui, terdiri dari pegunungan, lalu ada hutannya, sedikit sawahnya, ada sungainya yang terkenal Bengawan Solo. Itu di Bendung, ya, ada bendungannya yang indah sekali, namanya Gajah Mungkur. Itu membawa dampak, memberkati daerah-daerah yang di bawahnya, Bapak Ibu. Nah, di daerah saya, anugerah Tuhan, di bulan Desember itu, melalui program Pelmas, pelayanan masyarakat, Bapak Ibu Saudara, kami punya rencana, yaitu penanaman pohon apokat di sana, pelayanan masyarakat. Tujuannya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, penanaman coklat untuk masyarakat. Tujuannya adalah pendekatan kepada masyarakat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Artinya bermisi untuk menjangkau jiwa dan pendirian gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan buka jalan. Tuhan memberikan biji coklat itu yang terbaik. Ada salah satu orang namanya Profesor, mulai memilih coklat itu yang bagus dan yang jelek, yang bisa ditanam dan yang tidak bisa ditanam. Jadi itu coklat dibuka, isinya ya masih ada lendirnya putih-putih itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu dicuci, dibilas, lalu dijemur, lalu diseleksi Bapak Ibu. Yang kecil-kecil tidak kita pilih, ya. Jadi kita sendirikan, tidak kita tanam, ya. Tidak kita tanam. Lalu setelah biji coklat itu kita pilih, lalu kita semaikan. Jadi kita semaikan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Cara penyemaiannya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dasarnya adalah tanah yang dicampur dengan arangnya serbuk dari padi. Jadi
itu kalau padi itu diseleb gabah itu ada kulitnya. Kulitnya dibuat arang, Bapak Ibu. Lalu itu dicampur dengan apa itu? Tanah, ya, dicampur dengan tanah. Lalu atasnya diberi dengan kain, diberi kain. Dibasahi, lalu bijinya ditaruh di situ, Bapak Ibu. Lalu ditutup dengan anduk lagi, dibasahi. Tiap hari pagi sore dibasahi. 4-5 hari itu sudah ada apanya? Ada tukulnya ya, bahasa daerahnya tukulnya sudah bersemi kecil ya. Bersemi kecil itu kita ambil, Bapak Ibu. Kita ambil lalu kita sediakan polybag, kita tanam satu-satu. Kita tanam satu-satu, kita tanam satu-satu. Itu saja tidak semuanya bisa baik. Ya. Tergantung dari mereka, dari dia dapat asupan. Baik itu dari media tanahnya maupun dari sinar matahari ataupun udara. Ini saya ceritakan bersangkut paut dengan pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita dipilih oleh Allah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah sudah dilihat, dipertimbangkan oleh Tuhan, kita itu layak, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari sekian banyak orang itu kita disebutnya, dianggapnya bagi Tuhan itu layak, diambil, ditempatkan oleh Tuhan untuk ada di dalam rencana ilahinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang berharga di hati Tuhan. Kita harus mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Memang